Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Fasana dengan NIM 2348201138. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul alkaloid, glikosida, dan saponin. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar senyawa alkaloid bersumber dari tumbuh-tumbuhan, terutama angiosperm. Lebih dari 20% spesies angiosperm mengandung alkaloid. Pada umumnya, alkaloid memiliki paling sedikit satu buah atom nitrogen dengan sifat basa dan termasuk komponen dari cincin heterosiklik. Sifat-sifat alkaloid yaitu dia mengandung atom nitrogen yang berasal dari asam amino, berupa padatan kristal yang halus dengan titik lembut tertentu, berbentuk cair dan kebanyakan tidak berwarna, umumnya mempunyai rasa pahit. Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, tetapi larut dalam kloroform, ether, dan pelarut organik lainnya. Alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas garam pada atom N-nya. Fungsi alkaloid bagi tumbuhan itu sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang. Sebagai hasil akhir dari reaksi detoksifikasi yang merupakan hasil metabolit akhir dari komponen yang membahayakan bagi tanaman. Sebagai faktor pengatur tumbuh dan berkembang tanaman, sebagai pengganti basa mineral untuk menjaga keseimbangan ion dalam tubuh tanaman. Selanjutnya itu ada klasifikasi alkaloid. Berdasarkan struktur kimia itu ada alkaloid propan, alkaloid indol, alkaloid isoquinolon, alkaloid purin. Lalu berdasarkan biosintesis, alkaloid sejati, protalkaloid, dan pseudoalkaloid. Biosintesis alkaloid. Alkaloid itu senyawa basa mengandung N disintesis oleh tumbuhan dari asam amino yang berperan sebagai pertahanan dari senyawa bioaktif. Prinsip umumnya, prekursor utama yaitu asam amino, lalu dengan tahapan di dekarbosilasi menjadi amina, lalu metilasi, oksidasi, dan siklikasi, lalu proses dikatalisis enzim. Selanjutnya itu glikosida. Glikosida adalah senyawa organik yang tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian gula dan bagian bukan gula atau aglikon atau genin, yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Glikosida banyak ditemukan pada tumbuhan dan termasuk ke dalam metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis penting. Ikatan glikosidik ini dapat terurai melalui proses hidrolisis oleh enzim atau asam sehingga memisahkan glikon dan aglikon. Struktur umum dari glikosida itu adalah terdiri dari glikon yaitu bagian gula misalnya glukosa dan lamnosa, lalu aglikon atau genin bagian aktif non-gula yang menentukan aktivitas farmakologis. Jenis ikatan dari glikosidik itu ada O-glikosida, N-glikosida, S-glikosida, dan C-glikosida. Fungsi glikosida bagi tumbuhan yaitu senyawa pertahanan terhadap hama dan patogen, bentuk penyimpanan senyawa aktif, pengatur pertumbuhan dan metabolisme. Sifat dari glikosida yaitu ada sifat fisika, umumnya berbentuk kristal atau amorf, mudah larut dalam air dan alkohol, tidak mudah menguap. Lalu sifat kimia dapat mengalami hidrolisis, stabil pada kondisi netral, dan aktivitas biologis bergantung pada aglikon. Klasifikasinya berdasarkan jenis aglikon itu ada glikosida atriquinon, contohnya itu senosida dengan efek laksatif. 2 ada glikosida jantung atau kardiak. 3 ada glikosida cyanogenik. 4 glikosida flavonoid, dan 5 glikosida saponin. Biosintesis dari glikosida yaitu adalah glikosida itu senyawa yang tersusun dari aglikon non-gula tambah gula yang terbentuk melalui ikatan glikosidik. Banyak ditemukan pada tumbuhan. Prinsip dari biosintesisnya yaitu aglikon disintesis melalui jalur metabolisme sekunder, lalu gula diaktifkan menjadi UDP gula. Ikatan dibentuk oleh enzim glikosyltransferase. Tahapannya itu pembentukan aglikon, aktivasi gula, transfer gula ke aglikon, dan terbentuk glikosida. Selanjutnya itu ada saponin. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder tumbuhan yang termasuk ke dalam golongan glikosida yang terdiri atas bagian gula atau glikon
dan bagian bukan gula. Saponin memiliki sifat khas dapat membentuk busa stabil apabila dikocok dengan air, menyerupai sabun. Nama saponin berasal dari kata sapo Latin yang berarti sabun. Struktur umum dari saponin yaitu ada glikon, satu atau lebih unit gula, itu glukosa, galaktosa, dan glukosa. Saponin atau aglikon, bagian gula yang menentukan sifat biologis. Berdasarkan sapogeninnya, saponin dibagi menjadi saponin steroid, yaitu saponin yang sapogoninnya memiliki struktur dasar steroid, yaitu kerangka C27, yaitu 27 atom karbon, dengan 4 cincin yang mirip hormon steroid. Lalu ada saponin triterpenoid. Saponin yang sapogeninnya berasal dari triterpen, memiliki kerangka C30 atom karbon. Lalu sifat-sifat saponin yaitu berbusa stabil bila dikocok dengan air, bersifat amfifilik, yaitu hidrofilik dan lipofilik, rasa pahit dan agak pedas, menurunkan tegangan permukaan, bersifat hemolitik atau merusak eritrosit. Aktivitas biologisnya yaitu antimikroba, antiinflamasi, dan imunostimulan. Klasifikasi dari saponin berdasarkan struktur sapogenin, yaitu saponin steroid inti C27, contohnya itu diosgenin. Saponin triterpenoid inti C30, contohnya asam oleonolat. Berdasarkan jumlah rantai gula, itu ada monodesmosida 1 rantai gula dan bidesmosida 2 rantai gula. Biosintesis dari saponin yaitu dia berasal dari jalur isopenoid. Prekursor utamanya adalah asetil CoA. Tahapan biosintesisnya, asetil CoA diubah menjadi isopentenyl biosfosfat atau IPP, lalu IPP ini berubah jadi squalen ke oksidosqualen. Lalu disiklikasi steroid, saponin steroid, triterpenoid menjadi triterpenoid. Lalu masuk ke glikosilasi, terbentuknya saponin. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.